kabar nih? Baik banget, sehat sempurna. Alhamdulillah. Kak Glenn nih seneng loh, aku dia nggak bosen-bosen loh main kesini. Iya kan, ini udah kali kesekian aku kesini dan pas tadi mau kesini, aku kan tadinya waktu kesini pertama kali kan tinggalnya di tempat yang berbeda kan. Jadi jalannya agak berbeda sama yang sekarang. Kalau sekarang tuh agak sedikit lebih dekat, kan aku di daerah Ciputat sana lagi di Sawangan. Jadi aku tinggal naik tol, keluar tol langsung kesini. Jadi tadi hampir kesasar sih sebenarnya, cuman pas belok kiri mau masuk ke dalam sini, baru aku langsung ingat, oh di sini lagi toko Brilio, aku bilang kayak gitu. Aku suka salah tempat gitu loh, saking banyaknya iya. Gitu ya, Kak. Cuman kesini lagi, terus aku ingat, aku tahu ini tempat yang homey banget itu. Aduh, bisa aja nih ya. Kalau Kak Glenn udah kesini tuh pasti ada sesuatu yang baru Ya kan? nih. Apa sih yang baru-baru itu? Tidak lain dan tidak bukan, aku punya produk baru. Kalau kita penyanyi kan punya produk kan? Oh iya sih bener. Produknya itu lagu, single gitu ya kan. Jadi aku sebutnya aku punya produk baru nih. Boleh di-spill gak sih apa sih produk barunya, Kak? Produk barunya ini adalah sebuah single yang emang dikhususkan untuk para cewek-cewek yang paling manis di Indonesia. Aku ya dong. kan? Enggak deh. Berhubung dia bahasanya Indonesia, jadi emang ini dikhususkan untuk cewek-cewek yang paling manis di Indonesia. Judulnya Nona Manis. Kenapa sih Kak judulnya tuh Nona Manis? Apakah ada hubungannya dengan wanita-wanita dari timur, Indonesia Timur gitu-gitu? Oke, jadi buat kalau sekilas mungkin teman-teman pasti mikirnya kayak judulnya Nona Manis berarti ya lagu timur ya, which is mungkin especially Maluku gitu kan, karena bahasa Nona Iya, itu kan Nona biasanya dari beta juga iya ada kan. betanya juga gitu kan dari timur. Tapi sebenarnya ya memang kurang lebih ke arah sana. Cuman sebenarnya ini generalnya aku bikin lagu ini tuh untuk teman-teman nona-nona cewek-cewek Indonesia yang punya kulit itu sawo matang, coklat. Jadi aku pengen kasih tahu ke mereka bahwa lagu ini tuh khusus untuk mereka. Mereka harus merasa bangga bahwa mereka itu unik dan punya banyak orang kok, kayak contohnya kayak aku yang suka banget ngelihat cewek-cewek yang kulitnya sama matang dan cantik menurut aku di mata aku. Karena kan sebenarnya kalau standar, aku nggak tahu ya, cuman kayak mostly ini aku tanya teman-teman semua orang standar kecantikan di Indonesia itu kan pokoknya putih, mulus, bening, kurus, langsing, rambutnya berkilau segala macam. Nah, aku pengen aja kayak di sini mewakili kasih lagu romantis buat cewek-cewek yang kulit-kulitnya hitam manis, yang punya kulit sawo matang, yang rambutnya kriwil-kriwil kayak gitu. Bener sih, karena standar kecantikan Indonesia tuh biasanya putih gitu kan. Arahnya udah ke sana, kan. K-pop gitu ya kan. Iya. Bahkan aku sendiri tuh sebenarnya kadang suka kayak, aduh aku hitam deh, kayak pengen deh putih gitu. Sebenarnya ada tuh makanya dari situ kan jadinya kan insecure. Dia ada nggak ya yang suka sama aku yang kayak gini gitu kan. Itu juga sebenarnya curhatan dari teman-temanku sih. Jadi di sini aku emang kasih lagu, bikin sebuah lagu untuk sebuah lagu romantis untuk mewakili isi hati cowok-cowok di luar sana yang juga mengagumi cewek-cewek yang kulitnya selalu matang gitu. Jadi biar si cewek-cewek ini tuh jadi stop insecure gitu loh, kayak kenapa sih gue nggak kayak ini, nggak kayak itu, apa sebenarnya dia cakep banget. Lo look into yourself, you're beautiful no matter what. Mantap, quotes hari ini. Terus kenapa sih Kak brandingannya tuh coklat bar tuh? Oke, jadi kalau aku sih sebenarnya setiap laguku itu kan aku selalu mencari sebuah brandingan kan di dalam lagu tersebut kan. Nah, branding di lagu ini tuh karena judulnya Nona Manis, jadi aku mencoba untuk menerka-nerka kayak kalau cewek manis, kulitnya sawo matang, tapi disukain sama banyak orang, itu apa ya gitu kan. Terus aku kayak ideologinya aku pakai ya coklat aja gitu, karena coklat udah manis, terus kayak ya semua orang juga suka gitu kan. Jadi ya udah aku milih coklat gitu. Kira-kira kan ini katanya lagu ini untuk sosok nona-nona manis gitu kan. Ada nggak sih sosok perempuan yang bikin kakak jadi pengen bikin lagu ini gitu? Sosok yang kira-kira mewakili gitu ya, yang mewakili di Indonesia ini ya, menurut aku ya. Kalau yang mewakili di Indonesia ini, aku lagi merhatiin banget, aku lagi suka banget ngelihat, tahu Sasa Utari nggak? Tahu. Ya, cantik banget sih, kalau menurut aku tuh cantik banget.
Benar-benar cantik banget dengan rambut kriwilnya. Iya, bener. Kulitnya dia yang eksotis Eksotis, ya. banget. Terus ada teman aku juga Marion Jola. Iya, Marion juga. Iya, Marion bener, Jola. bener. Jadi sebenarnya ada banyak banget keunikan cewek yang berkulit sawo matang di Indonesia ini yang mungkin teman-teman juga harusnya apa ya, sebenarnya teman-teman tuh, aku tahu banget teman-teman tuh tahu bahwa itu tuh cantik apa sih, cuman karena balik lagi again standar kecantikan di Indonesia itu adalah kulit putih dan segala macam, jadi mereka tuh apa namanya terdistract lah, orang-orang tuh terdistract padahal udah tahu nih cantik nih kayak gini nih. Nah ketika mungkin aku bisa relate ketika mungkin punya pasangan yang memang kulitnya sawo matang yang emang manis gitu, baru bisa relate bahwa gila ya yang kayak gini tuh sebenarnya hari ke hari itu nggak ngebosenin, justru malah makin kayak kok bisa ya kayak gitu loh. Jadi ada pembeda dari yang lain gitu loh. Iya, karena banyak juga malah kan sekarang cewek-cewek tuh malah pengen putih, Betul. suntik putih apa segala macam. Justru sebenarnya lihat deh kayak Marion Jola segala macam dengan kulitnya itu Indonesia banget gitu justru kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kulit ya, maksud aku kayak gini. Yang penting kulitnya itu sehat, kalian rawat dengan baik, nggak peduli colornya apa, akan terlihatnya bagus aja sih, gitu loh. Justru kalau misalkan kulitnya gelap terus maksa diputihin dipakai, tau gak sih hand body yang kayak kelihatan putih gitu, jadinya kan kulitnya jadi kayak abu-abu ya. Ngeliatnya juga kan jadi kayak gelap gitu. Mungkin kali kamera tuh kayak kelihatannya bagus gitu kena sinar matahari, tapi kalau lihat langsung, aku ngeliat beberapa teman-teman gue kayak maksa pakai itu banget, terus aku lihat kayak gini, kok kulitnya jadi kayak abu-abu gitu, jadi kamera kayak bagus banget deh gitu. Ya itulah maksud aku kayak kadang-kadang terlalu dipaksakan sesuatu yang tidak mungkin ya. Apalagi kalau misalkan Tuhan udah menciptakan kita seperti itu, ya jangan dilawan gitu. Loh, ketika dilawan pasti ada aja kekurangannya gitu. Jadi kayak mau ditutupin segimanapun ya it'll back to the original setting gitu. Menurut aku ya gitu aja sih. Kalau Kak Glenn sendiri nih lebih prefer ke cewek kulit putih atau yang manis-manis nih? Kalau aku personally tuh aku sukanya itu yang aku nggak prefer yang putih, tapi aku sukanya itu yang tahu nggak sih kayak coklat cappuccino gitu. Jadi coklat mild gitu. Gimana sih makanya? Ya kurang lebih kayak kulitku lah. Maksudnya nggak putih, nggak gelap juga, ya tapi in the middle. Oh, oke. Gitu. Terus balik nih Kak ke lagu Nona Manis ini kan aku udah denger masih bergenre R&B nih. Kak Glenn sendiri tuh pernah kepikiran nggak sih buat keluar dari zona R&B ini? Oke, kalau keluar dari zona R&B, aku mungkin untuk sekarang ya, aku nggak menutup kemungkinan kedepannya aku akan keluar atau enggak. Cuman kalau untuk sekarang, kayaknya aku akan tetap di R&B. Cuman memang subgenrenya itu mungkin akan berbeda-beda. Mungkin aku akan mix kayak ada bluesnya, ada soulnya, ada popnya, tapi tetap mainnya R&B gitu. Untuk sekarang karena memang aku juga sedang membentuk membentuk brandingan ke sana dulu. Karena aku lagi nyusun EP. Wow. Dan EP-nya itu ada EP-nya ada dua, jadi EP side A dan side B. Jadi akhir tahun ini di bulan Agustus aku akan ngerilis lagu terakhir untuk di EP side A bersama dengan lagu-lagu aku yang sudah rilis. And then next year aku bakal rilis EP side B di awal tuh pertengahan tahun. Oh, oke. Semangat loh Kak Gitu. Glenn. Terus kan denger-denger nih ngeproduksinya nih sendiri nih. Betul. Gimana sih experience-nya tuh? Susah ya sebenarnya yang bikin susah itu. Sebenarnya apa tuh Kak yang bikin susah? Sebenarnya susah itu karena kan kita harus bagi waktu ya. Kapan kita harus produksi, kapan kita harus bikin lagu, karena terus ditambah lagi dengan kerja, kebutuhan sehari-hari atau segala macam. Itu benar-benar pusing itu ngatur jadwalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu semuanya aku kerjain sendiri, otomatis finansialnya jalan terus dong. Budgeting itu harus benar-benar pintar memilah dan memilih gitu loh. Apalagi aku sekarang kan udah bukan lagi kayak produksi kayak single to single. Emang ujungnya itu akan ada di mini album, dan mini albumnya ada dua gitu kan, ada side A dan side B, dan which is sebenarnya itu tuh sangat mengeluarkan dan menguras banyak tenaga dan budget ya. Jadi sedang kerja keras bagaimana caranya untuk bisa merealisasikan itu semua tepat waktu gitu loh, karena
kadang-kadang kan juga bukan karena jadwal tapi karena budgeting juga kan waktu bisa mundur ya. Realistisnya seperti itu. Jadi makanya aku juga harus pintar-pintar untuk ngelihat ke depan kayak misalkan waktu yang paling tepat untuk aku rilis kira-kira paling lambat itu kapan gitu. Jadi jauh-jauh hari aku harus ngelarin itu semua supaya semuanya tepat waktu. Tapi kalau ngeproduksi sendiri gitu lebih puas dan lebih happy nggak sih? Oh, jelas, atau gimana? jelas sangat happy, sangat terpenuhi batin jiwa dan ragaku di bidang musik. Karena menurutku ketika beda rasanya. Karena aku again balik lagi aku tidak pernah mengkoreksi siapapun atau apapun yang ada di label, dari manajemen apa segala macam, semuanya punya jalan masing-masing. Tapi case-nya di aku lebih suka jalan sendiri karena aku juga selain frontliner yang bernyanyi di depan, tapi aku suka juga untuk ngurusin belakang layarnya. Oh, memang gitu. suka juga memang ya, aku suka banget gitu loh. Jadi aku suka banget yang kayak aku nulis lagu sendiri, produksi sendiri, cari semuanya sendiri karena aku pengen tahu kok gimana sih caranya kalau label-label tuh bikin lagu gitu. Jadi that's why ketika aku selesai dari label kemarin, aku nggak perpanjang kontrak, aku langsung minta untuk aku jalan sendiri aja. Karena aku pengen belajar gitu loh. Ditambah lagi aku pengen juga membentuk karakterku sendiri karena ketika kita di label dan manajemen kan memang ada tim yang memang bisa melihat bahwa kayak kamu potensinya kesini bagus deh, kesini tuh bagus deh. Somehow memang sebenarnya untuk di market itu akan oke banget dengan brandingan yang dirembukan. Tapi ketika aku jalan sendiri, aku merasa bahwa aku mempunyai sedikit idealismeku yang perlu dipenuhi keinginannya gitu. Jadi ketika jalan sendiri aku punya waktu dan punya andil sangat besar, ya cukup besar untuk mengikut sertakan idealismeku di dalam musikku gitu. Kadang-kadang kan soalnya aku juga pengennya ngambil tengah-tengah ya, apa yang memang halayak luas mau, tapi aku mix juga dengan idealismeku. Nah, kadang-kadang memang hal seperti itu yang agak sulit mungkin untuk bisa aku dapatkan ketika aku di dalam sebuah lingkup label atau manajemen atau apapun gitu. Mungkin tetap bisa, cuman regulasinya mungkin akan sedikit lebih panjang. Sedangkan aku kan seorang Aries ya. Jadi seorang Aries Keras jadi kepala, menggebu-gebu iya. ya kan. Apa-apa pengen dikerjain sendiri. Jadi Dan keras kepalanya juga udah pasti kan si Aries ini. coba ya tes dulu. Coba tes. Lumayan. Lumayan. Gitu sih, Kak. Oh, oke. Terus dalam single Nona Manis ini menggandeng siapa aja sih, Kak? Kalau di Nona Manis ini kebetulan aku kebanyakan memang 70-80% aku sendiri ya. Sisanya itu teman-teman yang bantuin aku untuk produksi musik. Itu untuk kali ini karena Nona Manis ini tuh lebih banyak arah R&B-nya daripada niche popnya. Jadi aku memang guide produser R&B. Jadi yang pernah bikinin lagu-lagu, yang pernah produksiin lagu-lagunya kayak Moneva, terus Harvey Kristo yang sempat kemarin viral gara-gara dia nyanyi bareng sama Raisa. Pokoknya teman-teman R&B itu produsernya aku pinjam untuk produksiin lagu Nona Manis. Itu ada Teja Dika sama ada Juan Mandagi. Terus yang main gitaris yang main gitar di dalam lagu Nona Manis ini itu gitarisnya Raisa Agnes Mo. Namanya Devin. Jadi dia juga ngebantuin di dalam produksian ini. Tapi mesti 70-80% tuh Kak Glenn sendiri dan dibantuin sama mereka ya? Dibantuin sama mereka untuk produksi musiknya. Oke, terus apa sih Kak yang bedain single Nona Manis sama single-single sebelumnya? Mungkin Nona Manis ini yang bikin berbeda adalah ini tuh sebenarnya dibanding sama lagu-lagu aku yang sebelumnya, memang ini agak sedikit lebih idealis menurut aku. Dan kenapa aku baru rilis sekarang, karena sebenarnya lagu ini tuh udah aku tulis 2 tahun yang lalu. Oh, udah dari 2 tahun Udah lama banget, aku tulis lumayan lama, 2 tahun lebih, 2,5 tahun yang lalu. Dan karena aku merasa bahwa aduh ini kayaknya agak sedikit idealis deh, jadi aku jangan rilis pertama-tama atau awal-awal karena aku ngerasa bahwa duh sayang aja gitu loh, aku masih pengen kayak nge-build karakterku dulu. Nanti ketika aku ngerasa udah pas baru aku rilis. Dan ini juga lumayan spesial karena balik lagi ini menyangkut teman-teman daerahku di timur. Jadi benar-benar aku pakai kata-kata dari kota
di mana mama dan papaku lahir ya, Maluku. Jadi benar-benar agak sedikit lebih sentimen aja sih, maksudnya lebih pribadi gitu loh. Jadi selain memang R&B banget, dia juga ada apa ya, etnis dalam darahku yang dibawa di dalam lagu ini. Jadi memang membuat ini tuh lebih apa ya, lebih spesial lah, ada tempat di hatiku gitu. Karena memang banyak juga sih Kak lagu-lagu timur tuh yang orang-orang Indonesia tuh juga dengerin gitu. Yep. Dan kebetulan memang aku pakai kata-katanya di dalam lagu ini tuh bahasa timur juga yang memang semua orang paham dan mengerti gitu. Karena aku juga memang targetnya bukan bikin lagu timur full lagu. Jadi cuma ada beberapa kata aja supaya mempermanis dan terwakilkan, karena kan kebanyakan populasi cewek-cewek paling manis itu kan kebanyakan di daerah timur ya. Jadi memang aku mencoba untuk mewakili mereka dengan cara ya aku ambil beberapa kalimat di situ. Dan ada juga bahasa Inggrisnya, aku ada sedikit kayak kasih beberapa frase rap pakai bahasa Inggris di bridge-nya di lagu ini untuk bikin kesan R&B-nya tuh lebih kental aja sih. Ya, karena lagu-lagu timur tuh enak-enak loh, aku suka dengerin juga gitu. Terus boleh nggak di-spill lirik favorit dari Nona Manis ini, dari Kak Glenn? Oke. Kalau aku sendiri paling suka itu di lirik bagian sebenarnya ini tuh di bagian bridge. Ini tuh liriknya tuh nggak yang kayak terlalu menggambarkan sesuatu, cuman liriknya kayak gini. Hey Nona Manis, yang paling manis. Terus ada chorus bahasa Inggrisnya, the one and only Nona till the sun refuses to go up. Jadi benar-benar kayak di situ menyampaikan seluruh isi lagunya bahwa bagaimana aku menggambarkan ketakjuban aku kepada sosok cewek yang paling manis ini, yang menurut aku bahwa gila ya, Tuhan tuh sempurna banget bikin menciptakan orang yang unik, yang beda daripada yang lain, yang punya keunikannya tersendiri, yang makin hari malah gak bosan ngelihatnya karena beda dari yang lainnya gitu. Oke. Terus kan lirik videonya kan udah ada nih. Terus nanti bakal ada nggak sih official musik videonya? Oke, kalau aku sih sebenarnya untuk Nona Manis, aku mempersiapkannya lirik video dulu. Karena ini kan dia akan masuk di satu bagian dari EP aku nanti. Dan aku emang mempersiapkannya itu satu-satu untuk musik videonya, tapi aku nggak tahu juga bahwa nanti Nona Manis ini kedepannya akan ada musik video atau enggak. Karena sebenarnya Nona Manis ini bukan fokus track di dalam EP tersebut. Tapi nggak ada menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada musik videonya. Kalau ternyata memang teman-teman banyak banget yang suka sama lagu ini dan demanding untuk bikin musik videonya gitu sih. Tapi sejauh ini Nona Manis masih di video lirik dulu. Berarti masih belum tahu ya ke depannya, mungkin bakal ada, mungkin bakal enggak juga gitu ya. Betul. Oke, terus boleh nggak sih Kak pesan nih buat cewek-cewek yang berkulit eksotis di luar sana nih, yang mungkin yang dengerin Nona Manis juga nantinya, pesannya apa nih? Pesannya buat teman-teman semua ya, stop insecure, you're beautiful the way you are. Jadi apapun yang orang bilang bahwa kayak ya lo harus suntik putih, ya lo harus kayak gini, lo harus kayak itu, diet dan segala macam, kita ambil positifnya aja, tapi kita nggak usah terlalu kayak mikirin banget bahwa omongan orang itu membuat kita untuk akhirnya memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya kita tuh nggak nyaman juga untuk melakukannya. Ya just be who you are, karena sometimes kalau kita push terlalu berat juga untuk menjadi orang lain, akhirnya kita nggak punya identitas diri gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, semangat, jangan pernah takut untuk nggak dapat pacar, jangan pernah takut untuk pacar kamu bilang kamu kayak ya kamu terlalu hitam, kayak kamu butuh putihin diri kamu sendiri, tinggalin. Enggak, cabut, mundur, nggak usah mundur perlahan lagi, buru-buru deh cabut, red flag, sumpah nih gue kasih nih red flag. Karena gitu. Banyak ya pasti yang suka juga sama cewek-cewek. Tenang aja, cewek-cewek eksotis tuh punya market sendiri, tenang aja guys. Jadi nggak perlu insecure gitu loh. Udahlah, just be who you are, hargai apa yang Tuhan udah kasih ke dalam diri. Sedap. Kalau nggak dapet cowok Indonesia, cowok luar cari. Iya kan? Betul. Jadi nggak usah di luar sana tuh, pasti orang tuh lagi gila-gilanya pengen tanning dirinya, kok kita di sini malah
gila-gila pengen gitu kan, suntik terus. Oke, Kak Glenn makasih banyak udah ngobrol-ngobrol soal Thank you. single terbarunya. Siap. Terus dan semoga sukses nih single Nona Manis banyak yang Amin, dengerin amin, karena amin. benar-benar relate sama wanita-wanita di Indonesia. Dan semoga lancar-lancar Amin. lagi apa namanya bikin album Yap. side A, EP side A dan side B A-nya ya. dan side B-nya. Jadi buat Sobat Brilio jangan lupa untuk dengerin apa Kak? Nona Manis di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan jangan lupa untuk cek lirik videonya udah ada di YouTube channel aku, Glenn Samuel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye! Bye bye.